Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Teguh Firmansyah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di program Republikanus Story, dan kali ini kami akan membahas soal undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ya, yang memang menjadi satu sorotan publik. Pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber, seorang pembicara yang sudah tidak asing lagi di dunia pemilu, Mas Harun Hussein. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Mas Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Mas Harun. Kabarnya baik? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah reporter senior ya, jurnalis senior Republika, dan sudah cukup banyak sekali pengalamannya di dalam dalam pemilu, dalam pilkada, dan beliau juga salah satu penulis di buku soal pemilu. Dan Mas Harun, kita akan coba mendiskusikan pada kali ini soal undang-undang pemilu dan pilkada dengan satu pertanyaan yang unik sebetulnya. Mas Harun, kira-kira dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan menolak yang terjadi, pemerintah menolak yang namanya UU Pemilu dan UU Pilkada untuk direvisi, kira-kira apa yang terjadi pada 2024 mendatang, Mas? Yang terjadi mungkin kekacauan ya, karena pemilunya mungkin bakal unmanageable, akan sulit di-manage pemilunya. Penyelenggaranya hampir-hampir itu overload ya, nggak bisa mungkin menyelenggarakan. Karena gini, pemilu 2024 tanpa revisi undang-undang itu akan mengulangi kekisruhan yang terjadi pada pemilu 2019 kemarin. Okay. Dengan kerumitan teknisnya dan banyak petugas pemilu yang meninggal. Yang meninggal kan hampir 1.000 ya, sekitar hampir 900 lah. Itu belum yang sakit ya. Okay. Nah, itu karena kerumitan penyelenggaraan pemilunya. Kerumitan sistemnya. Kerumitan sistem itu berimplikasi pada kerumitan administrasi penyelenggaraan. Yeah. Karena pemilu kita itu kan 2019 kemarin pemilu 5 kotak ya. Yeah. Pemilu 5 kotak itu adalah pemilu satu hari terbesar di dunia. Wow. Pemilu di Indonesia itu bukan kelas ECEC loh. Indonesia ya. Pemilu di Indonesia itu adalah pemilu satu hari terbesar di dunia. Okay. Satu hari ya. Lagi, Mas, jadi ya? Ada seperti India. Negara demokrasi terbesar di dunia itu kan India. Ya, negara demokrasi terbesar di dunia itu kan India. Negara demokrasi nomor 2 terbesar Amerika Serikat. Okay. Indonesia itu negara demokrasi nomor 3 terbesar. Karena ukuran negara demokrasi kan diukur dari jumlah penduduk ya. Yeah. Tapi India itu menyelenggarakan pemilunya itu di-slice, artinya dipecah-pecah jadwalnya. Yeah. Per state, beberapa negara bagian dibikin pada tanggal tertentu, kemudian pada tanggal lain dibikin di beberapa negara bagian, kemudian pada tanggal lain. Kalau tidak salah India itu memecahnya sampai 7 kali. 7 jadwal ya, untuk satu pemilu sebenarnya. Ya, pemilihan. Dia memecahnya jadi 7 jadwalnya. Amerika itu juga ada midterm election ya. Dia pemilu sela, dia pecah. Jadi tidak sekaligus. Senatnya dipecah jadi 3. Ya. Kemudian pemilu-pemilu tidak berbarengan serentak. Kalau kita kan dari pusat sampai daerah, DPRD provinsi, DPD, presiden, itu semuanya digabung jadi satu dalam satu hari. Sebenarnya gini, Indonesia itu disebut negara yang menyelenggarakan satu hari pemilu terbesar di dunia itu bukan sekarang loh. Itu tahun 2004. Jadi tahun 2004 itu waktu pemilu 4 kotak.
Tapi itu yang menyebut itu majalah. Nah, itu one day election ever held. Ya. Jadi, tapi bukan hanya itu, bro. Bukan cuma. Jadi kita itu pemilu 4 kotak saja. Pemilu 2004 belum digabung dengan pemilu presiden saja sudah dibilang pemilu 1 hari terbesar di dunia. Kemudian ditambah lagi 1 kotak jadi 5 kotak kan. Lu bayangkan saja itu pemilu 1 hari terbesar di dunia naik kelas lagi kan. Jadi 5 kotak, naik ya? Kerumitannya, naik skalanya gitu. Skalanya naik, kerumitannya naik. Dan itu kemudian menjadi tragedi dalam pemilu 2019 kemarin kan. Itu pemilu 2019 kemarin itu pemungutan suaranya itu tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang selesai dalam biasanya kan selesai penghitungan suara jam habis isya lah. Habis isya semalam udah selesai ya. Nah, jadi misalnya pemilunya tanggal 7, semuanya sudah selesai tanggal 7 itu udah termasuk sampai ngantar membungkus semua surat suara, mencatat administrasinya, kemudian dalam kotak suara lagi, dan kemudian kotak suara itu dibawa ke PPS atau PPK di desa sama kelurahan. Itu udah selesai dalam 1 hari itu. Tapi pemilu kemarin itu 2019 kemarin itu dia melewati hari. Itu kan sampai dimintakan putusan MK kan, karena kan undang-undangnya dulu undang-undang nomor 7 itu harus selesai 1 hari yang sama. Kemudian minta MK, bagaimana kalau misalnya ternyata berlangsung panjang. Nah, MK mengabulkan permohonan itu permohonannya Perludem tuh. Dan kemudian penghitungan suara selesai sampai jam 12 siang hari berikutnya. Jadi kalau pemungutan suaranya tanggal 7 itu selesai penghitungan suaranya jam 12 siang, tanggal 8. Itu kan berarti bayangkan saja, karena memang tidak bisa ditinggalkan, kan tidak bisa KPPS nggak bisa pulang tidur besoknya. Mas, karena kalau saya potong dikit, tapi kan alasan pemerintah itu tidak dalam satu waktu untuk pemilu 2024, artinya tetap dipisah antara pilkada dengan yang namanya pemilu nasional. Nah, ini bagaimana dengan alasan ini, Mas? Ya, betul memang. Jadi di undang-undang, jadi nanti kan 2024 skenarionya tetap dilaksanakan dengan pemilunya dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kalau tidak jadi direvisi ya. Nah, kemudian pilkadanya itu bulan November itu dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 10. Itu pasal 201 ayat 8 ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu sudah jelas-jelas eksplisit November. Jadi kalau misalnya pemilunya April, pilkadanya itu November. Ada jeda 7 bulan ya. Kelihatan jauh kan? Kelihatan jauh 7 bulan ya. Tapi sebenarnya secara teknis itu nggak memungkinkan. Kenapa? Pilkada itu biasanya selama ini itu tahapannya itu berlangsung, pemungutan suaranya November. Jadi tapi persiapan ke belakangnya, mulai mengolah data pemilih, merekrut petugas, melakukan pemutakhiran coklit door to door ke rumahmu, misalnya Pantarlih atau ketua RT, mencocokkan data pemilih, itu mulai berlangsung setahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya diandaikan pemilunya, pilkadanya bulan November, maka prosesnya itu berlangsung sejak November 2023 minimal itu. Itu 1 tahun tuh angka paling minimal loh. Biasanya lebih lagi. Belum ada sengketa ya. Karena sengketa, kan perlu setelah sengketa juga ya Mas ya. Biasanya juga lama tuh. Penyusunan regulasi. Penyusunan regulasi. Iya, jadi kita tarik ke belakang dulu misalnya. Itu kan misalnya pilkada dia butuh
pembuatan regulasi. Betul. KPU kan. Kemudian anggaran. Ya. Itu anggaran pilkada kan dari Pemda-Pemda. Betul. Itu kan harus disusun naskah perjanjian hibah daerah. Dan itu seluruh Indonesia nanti itu 541 daerah pemilihan loh. Jadi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Yang pilkada serentak bulan November. Itu serentak loh ya. Jadi kamu belum pernah lihat pilkada kayak 2024 nanti itu. Ini masih 2020, dalam imaji aja nih. Pilkada 2020 kemarin. Iya. Belum. Pilkada 2020 kemarin itu cuma 270 daerah pemilihan, 9 provinsi, 261 kabupaten kota. Separuhnya kan. Nah, 2024 nanti itu November itu seluruh Indonesia. Nah, bayangkan saja. Kemudian pemilunya juga di bulan April. Nah, kamu bisa bayangkan guys, bikin itu. Nah, masalahnya nanti, siapa yang bikin pemilih itu? Betul. Jadi secara timeline dan secara teknis itu impossible. Jadi secara teknis itu hampir-hampir tidak masuk akal. Karena gini, jumlah petugas pemilu kita itu satu pemilu ya. Pemilu 2019 kemarin itu yang melibatkan 8 juta orang. Petugasnya loh. Petugas pemilu kita itu lebih banyak daripada penduduk Singapura. Lebih banyak daripada penduduk Singapura. Tapi petugas kan kata Mas bilang bahwa proses kita kan masih manual. Mulai dari yang jaga TPS. Iya. Jadi jumlahnya banyak. Iya. Kemudian nanti sekarang gini, dengan satu beban saja pemilu 2019 kemarin itu meninggal sebegitu banyak orang. Teknisnya begitu rumit. Kemudian nanti yang mau melaksanakan pilkada dari bulan November 2023 siapa? Kan KPU juga. Artinya kita itu keledai sebenarnya. Apa kita perlu bikin KPU 1, KPU 2, Mas? Kamu sudah bikin KPU 1 ngurusin pilkada, KPU sekarang 2 boleh ngurusin KPU 2. Memang oke, tapi kamu mau rekrut dari mana penyelenggaranya? Kamu mau cari di mana 8 juta orang? Nah, itu tanya pemerintah, Mas. Kemarin pilkada 2020 kemarin itu petugasnya itu 3,3 juta orang. Pilkada 2020 ya. Itu 3,3 juta orang. Taruhlah misalnya pilkada sekitar 6 juta atau 7 juta. Itu berarti nanti petugas pemilu yang kamu rekrut itu 14 juta orang. Misalnya pilkada sendiri 6 juta, pemilu sendiri 8 juta orang. Terus bagaimana kau manage? Kalau diserahkan kepada KPU, itu sungguh gila itu. Itu nggak mungkin, Bos. Dengan pemilu 2019, dengan pemilu 2019 saja sebegitu banyak orang yang mati, begitu rumit teknisnya, rumit loh. Karena gini, pemilu kita itu sistem tadi kan kita skalanya ya. Skala pemilu kita itu adalah pemilu satu hari terbesar di dunia. Itu skalanya ya. Nah, kemudian anatominya, kerumitan teknisnya. Indonesia itu the most complex election in the world itu Indonesia. Karena kita memang masih manual ya, Mas. The most complex. Karena birokrasinya juga sangat rumit. Kita berpemilu misalnya pakai sistem proporsional terbuka. Oh, gitu juga. Bukan birokrasinya, administrasi pemilunya. Sistemnya, cara kau memilih. Amerika itu dia pakai sistem first past the post. Kalau kita di sini bahasanya sistem distrik ya. Sistem first past the post itu cuma pilih satu. Sistem first past the post.
itu cuma memilih orang saja, 1 orang per distrik pemilihan. Nah, India first past the post. Jadi mereka itu pilih varian paling mudah dari sistem pemilu. Jadi mereka pilih varian paling mudah dari sistem pemilu. Kita rumit. Okay. Dan kita itu, misalnya pemilu 5 kotak itu sistemnya beda-beda. Pemilu presiden sistemnya berbeda. Pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, sistemnya berbeda. Pemilu anggota DPD, sistemnya berbeda. Jadi 3 sistem dalam satu waktu. Cara memilihnya repot. Ini belum kau bilang bicara tentang kualitas pemilu ya, kualitas pemilunya kayak apa? Kau kenal nggak anggota DPRD kabupaten kota yang kau pilih? Saya. Kau kenal nggak anggota DPRD provinsi yang kau pilih? Kenal nggak anggota DPRD provinsi yang kau pilih? Kenal nggak anggota DPRD kabupaten kota? Pertanyaannya milih atau enggak gitu, Mas? Ada mungkin yang kenal, tapi... Kenal nggak anggota DPRD-nya? Kau tahu? Iya, makanya. Kau tahu nggak programnya? Nah, itu dia persoalannya. Bayangkan orang seperti sulit dibikin rasional dengan pemilu seperti itu. Itu kalau kita mau bicara dengan ininya. Kita itu the most complex election one day election ever held. Sekarang udah gila-gilaan kayak gitu, mau ditambah dengan pilkada yang prosesnya berjalan bersamaan. Oke, Mas, tapi kan salah satu alasan pemerintah kan nih undang-undang ini belum dijalankan, Mas, yang pilkada itu kan. Jadi sudah direvisi lagi. Ini jadi salah satu alasan pemerintah. Kenapa kita harus melaksanakan undang-undang yang belum dijalankan gitu? Nah, ini bagaimana? Apakah dulu ketika dalam penyusunannya memang bermasalah atau seperti apa? Sehingga undang-undang yang belum dijalankan kemudian direvisi kembali. Gini. Di Undang-Undang Pilkada itu, Undang-Undang Nomor 10 itu, semua kepala daerah yang dipilih tahun 2017 berakhir masa jabatannya tahun 2022 kan? Ya. Nah, itu 101 kepala daerah. Oke. Kemudian semua kepala daerah yang dipilih tahun 2018 berakhir masa jabatan tahun 2023. Ya kan? Nah, di Undang-Undang Nomor 10 itu dia memang nggak ada pemilihan lagi. Jadi nanti semuanya akan dipilih secara serentak tahun 2024. 2024. Oke. Nah, ada 270, separuh Indonesia itu separuh Indonesia itu dari tahun 2022, separuh Indonesia itu dipimpin oleh caretaker. Nggak ada gubernur definitif. Separuh Indonesia ya, kan 270 ya. Artinya dampak politiknya apa, Mas? Ya. Caretaker itu kan bukan jabatan politik, dia jabatan karir kan. Dia itu PNS, orang dari Kementerian Dalam Negeri, jajaran-jajaran itulah. Bayangkan sebanyak itu, negara ini dipimpin caretaker ya. Nah, gini. Itu undang-undang memang belum dilaksanakan. Tapi undang-undang pemilu ini mau direvisi, kemudian dia itu sudah ada putusan MK yang membuka peluang tafsir lain atas pemilu serentak. Jadi pemilu serentak itu dibagi ada lima model menurut Mahkamah Konstitusi yang konstitusional ya. Semuanya sah. Tapi MK dalam putusannya itu putusan nomor 55 tahun 2019 itu menyatakan
Kalau bisa dicari yang paling mudah dan disimulasikan. Biar kejadian seperti 2019. Kemarin tidak terulang. Nah, jadi dia mau masukkan pilkada itu. Kalau coba slide-nya. Nah, itu ada 5 model. Jadi sebenarnya pembuat melakukan, artinya kalau mereka berpihak kepada kepentingan rakyat, kepada kepentingan pemilih, kepada kualitas pemilu, mestinya mereka merevisi. Merevisi itu sebenarnya bukan persoalan belum melaksanakan atau tidak. Kalau misalnya pemerintah dan para pejabat pemerintah berbicara seperti itu, bahwa ini belum dilaksanakan, jangan diubah setiap 5 tahun sekali. Pertama, dia tidak paham dengan konsekuensinya. Dia tidak paham teknisnya. Dia tidak paham konsekuensinya. Pertama kan tidak semua pejabat itu juga pintar ya. Artinya dia pintar pada bidang lain, tapi dia belum tentu tahu segala persoalan kan. Iya, betul. Nah, yang kedua, dia tidak jujur. Dia tidak jujur. Ada kepentingan yang ingin diselundupkan. Pemilu bulan April, kemudian apa bagusnya buat rakyat itu? Bagus buat menggelontorkan ekonomi, Mas. Apa bagusnya? Bagus buat menggelontorkan ekonomi. Nggak ada bagusnya. Dari sisi apapun. Ketika dia bilang ini belum dilaksanakan undang-undangnya, keluar supaya pemilu itu bisa dipecah-pecah. Jangan, kita lihatlah Amerika saja memecah-mecah pemilunya, India memecah-mecah pemilunya, Brazil memecah-mecah pemilunya, negara-negara besar itu memecah-mecah pemilunya. Hanya Indonesia yang nekat seperti ini loh, seperti 2019. Sekarang mau ditambah lagi dengan pilkada. Mas, itu gila menurut saya. Tadi Mas bilang ada kepentingan tertentu gitu. Apakah ini ada upaya menjegal seseorang gitu, Mas, untuk maju dalam kontestasi 2024, Mas? Apakah ada arah ke sana dari sisi politik? Ya, kalau saya sih berpikir kepentingan rakyat kepentingan pemilih dan desain yang lebih baik, karena kita ini kan ingin berdemokrasi dengan baik ya. Artinya kalau kita susun aturan main yang baik, itu akan lebih baik buat rakyat, lebih baik buat kualitas demokrasi kita. Jangan lupa loh, survei terakhir, penelitian terakhir, riset terakhirnya Economist Intelligence Unit, itu sekarang skor demokrasi kita, itu reformasi ini terendah sekarang 2020 kemarin itu. Itu kualitasnya udah sangat rendah. Sementara korupsi makin tinggi kan? Iya, betul. Indeks persepsi korupsinya Transparansi Internasional kita naik kan? Iya. Artinya kita makin korup. Demokrasi makin merosot, korupsi makin meningkat. Gila-gilaan kan, ugal-ugalan. Masa kita mau tanya, mau dibawa kemana negara ini? Kita bolehlah orang-orang itu go to hell lah with your politics ya. Apa kepentingan segala macam, tapi jangan korbankan demokrasi kita. Jangan korbankan kepentingan rakyat. Bikinlah aturan lain yang fair gitu kan. Jangan dipaksakan. Gila ini dipaksakan, orang udah mati sampai 1.000 orang tahun 2019. Kalau misalnya diulang lagi tahun 2024, April pemilu 5 kota, kemudian pilkada serentak November. Kemudian jadwalnya beriringan seperti itu. Orang mati, bos.
Orang bisa akan lebih banyak korbannya dan akan lebih banyak kekacauannya. Oke. Bagaimana? Saya sedikit masalah soal politik dikit aja, Mas, mungkin. Jadi kita mintalah pada pembuat kebijakan. Iya. Mas, kalau ya sedikit aja. Artinya ini kan Mas bilang kita harus mengedepankan kepentingan rakyat. Tapi realitas politik yang ada di saat ini kan berbeda gitu, Mas. Berbeda dalam artian upaya saling jegal itu terlihat sekali. Meskipun semuanya membantah hal itu gitu. Membantah bahwa tidak ada yang namanya saling jegal. Nah, menurut Mas sendiri ini, kalau misalkan antara pemerintah kemudian itu tidak juga bersikuku tetap dalam posisinya yang sama, kemudian pihak yang mendorong untuk revisi juga tetap berada pada posisi yang sama dan tidak ada titik temu, kira-kira menurut Mas sendiri solusi apa kira-kira yang paling memungkinkan yang dilakukan nanti di 2024? Apakah tetap dengan yang tetap melanjutkan seperti sekarang atau mungkin ada tawaran lain, Mas? Nggak ada. Tidak ada. Solusinya itu apapun solusinya harus ada revisi terhadap undang-undang. Revisi terbatas. Sekarang gini, kerugiannya kan bayangkan saja. Menjelang pemilu ada 200 separuh Indonesia dipimpin caretaker. Apa bagusnya ya? Kemudian tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang strategis ya, Mas ya. Pemilunya 5 kota kemudian beriringan seperti itu. Itu dia. Nah, sekarang gini, sebenarnya draft undang-undang pemilu kita itu sudah bagus loh mendesainnya. Dia sudah bagi pemilu kita itu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu daerah itu, jadi pemilu nasional itu nanti hanya 3 ya. Pemilu presiden, DPR, sama DPD saja. 3 kotak saja. Isunya lebih ini kan lebih fokus. Kemudian pemilu daerah itu gubernur sama bupati sama DPRD provinsi digabung. Kemudian bupati wali kota digabung dengan DPRD kabupaten kota. Itu dari kajian sistem pemilu bagus. Pemilu seperti itu karena akan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Jadi dia tidak akan menciptakan pemerintahan minoritas misalnya kepala daerahnya cuma ternyata di DPR dia dari partai yang kursinya sedikit sekali. Nah, di Amerika Latin itu problem seperti itu sering membuat pemerintahan jatuh. Nah, cara menyelesaikannya itu dalam studi-studi terakhir itu adalah menyerentakkan sistem pemilu. Jadi keserentakan ini bukan buat gaya-gayaan aja. Keserentakan ini punya tujuan untuk penguatan sistem presidensial, untuk penguatan sistem pemerintahan, untuk lebih menstabilkan demokrasi. Kemudian juga ada penghematannya juga memang. Kemudian pemilih juga lebih fokus, lebih rasional terhadap isunya. Kan kalau pemilu nasional, kita pemilih pemimpin di tingkat nasional, kan isunya isu nasional saja gitu kan. Betul. Nah, kemudian ketika memilih dalam pemilihan daerah, isunya isu lokal, jangan dicampur-campur. Sekarang pemilu 2019 kemarin kan isunya capres, pilpres semua kan. Kalah, ketutup daerahnya. Mana ada orang mau bahas tentang mana ada orang mau bahas tentang gorong-gorong di jalan mana itu? Mana ada kan? Iya. Karena isunya sudah ketarik semua ke tingkat nasional. Dan memang pemilu yang seperti itu memang ada efek disebutnya quartile effect ya. Dari itu memang ada. Jadi itulah rasionalnya kita memecah jadwal pemilu kita secara lebih baik. Negara-negara lain melakukan itu, Amerika melakukan, India melakukan. Jadi solusi paling memungkinkan itu adalah itu ya, Mas ya. Tapi itu berarti harus ada revisi juga tetap ya, Mas. Harus ada revisi terhadap undang-undang. Baik, itu sepertinya sangat sulit dihindarkan. Oke, Mas. Saya punya usulan beberapa tentang ada, silakan Mas. Saya punya beberapa usulan tentang apa yang perlu direvisi. Kalau misalnya pun mau revisi banyak atau merevisi sedikit ya.
Tapi poin terintinya apa yang harus direvisi, Mas? Ya, begini. Sebenarnya desain RUU pemilu itu sudah agak bagus loh. Dia itu membagi sistem pemilu nasional dan sistem pemilu daerah. Oke. Nah, itu kan. Itu sudah bagus. Tahun dia desain RUU pemilu kita itu mendesain tahun 2022 itu tetap ada pilkada. Tahun 2023 juga ada pilkada. Kemudian seluruh pilkada bertemu tahun 2027. Ya. 2027 itu baru pilkada serentak. Di seluruh Indonesia kan 20 ya. Tahun 2020 kan pilkada. Jadi kita itu ada 3 gelombang. Dalam siklus 5 tahun itu ada 3 gelombang pilkada. Betul. Jadi untuk satu siklus 5 tahunan itu ada 3 gelombang. Jadi nanti kemarin kan awalnya gelombang pertama 2015, kemudian 2017, kemudian 2018. Pengulangannya yang terpilih di 2015 dipilih tahun 2020 kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, sekarang yang dipilih tahun 2020, kemudian dipilih tahun 2022, dipilih tahun 2023, seluruhnya kemudian nanti dipilih secara serentak ke tahun 2027. Berarti ada yang lama itu ya? Skenarionya. Ada yang lama ya? Enggak. 2020 ya? Yang terpilih 2020, yang terpilih tahun 2025, 2020 ini bisa nanti ada, atau dia diperpanjang masa jabatannya, dibuat direvisi undang-undang kan bisa undang-undang membuat itu. Mungkin dari seri sistem pemilihannya mungkin nggak, Mas, kalau kita yang pakai 2022 ke 2020 itu pas kan? Iya. Nah, artinya dia tidak ada perpanjangan masa jabatan. Kemudian yang 2023 ke 2027 itu masa jabatan di korting 1 tahun. Iya. Dengan kompensasi. Karena masa jabatan kan 5 tahun ya. Di korting, kamu menjabat 4 tahun saja tapi ada kompensasinya. Dan itu sudah lumrah di undang-undang pilkada itu. Ya. Sudah ada. Jadi dikompensasi dengan misalnya gaji dan tunjangan selama setahun penuh. Misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kita 2027 pilkada serentak, lebih bagus lagi kalau misalnya dengan DPRD-nya, itu RUU Pemilu itu menggabungkan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota, seluruhnya dipilih tahun 2027. Nah, ini sebenarnya desainnya akan menciptakan semacam midterm election di Amerika itu. Jadi 2024 pemilu nasional kan. Nah, masyarakat yang tidak puas terhadap hasil pemilu nasional 2024, yang tidak puas sama presiden, yang tidak puas sama DPR, bisa memberikan punishment di pemilu 2027. Pemilu selak ya. Berikan punishment di jadi skenario seperti ini nanti. Jadi akan ada punishment and reward. Jadi kalau misalnya presiden yang terpilih 2024, DPRD yang terpilih 2024 kinerjanya bagus, mereka partai-partainya di reward oleh pemilih di tahun 2027. Ya, betul. Nah, begitupun yang terpilih tahun 2027, kalau rakyat tidak puas, partainya bisa dihukum di tahun 2029 nanti. Itu kan, misalnya rakyat di provinsi tertentu kecewa dengan gubernur sama DPRD yang terpilih tahun 2027, mereka tidak puas sama partainya, mereka hukum di tahun 2029. Ini sebenarnya skenario sama seperti Amerika itu. Amerika itu selalu begitu kan, misalnya kemarin. Ya, betul. Dia pakai pemilu selak. Obama terpilih, kemudian dalam midterm election, Demokrat anjlok. Ya. Atau Trump lah kemarin dia. Jadi menguasai 2 house-nya, menguasai Senat dan menguasai House of Representative kan, mayoritas lah di sana. Nah, begitu di midterm election 2016, dihajar itu dihukum sama pemilih yang tidak puas. Kemudian ada sebutannya gelombang biru ya, blue wave ya. Nah,
itu sebenarnya mekanisme pemilih memberikan hukuman kepada Trump. Nah, ya betul. Kemudian walaupun waktu itu di Senat dia masih mayoritas kan, ya. Republik itu, makanya Trump gagal di impeach kan. Nah, kita sebenarnya ingin menciptakan mekanisme seperti itu dalam demokrasi kita, biar demokrasi kita itu lebih sehat. Jangan terus-terus ditinggal setiap 5 tahun, 5 tahun sekali didatangi. Iya betul. Oke, nanti mungkin usulan Mas Arun itu ya, sudah cukup banget. Iya, nanti bisa kita dorong tuh Mas, bagaimana mungkin ya, tapi terlepas dari persoalan politik yang ada ya, banyak hal yang harus tetap dikoreksi dari sisi aturan di dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan pemilu dan di pilkada ini. Tapi nanti coba kita lihat bagaimana move ataupun dari sikap pemerintah, Mas, ataupun dari sikap DPR. Tapi sepertinya sih mereka tetap bersikukuh bahwa tidak akan melakukan revisi terhadap peraturan ini. Mas, halo, Mas Arun. Halo, Mas Arun. Halo. Ya, satu pertanyaan lagi nih, Mas. Halo, benar ya. Kalau misalkan undang-undang ini tetap, satu pertanyaan saya, tetap tidak direvisi, siapa yang paling diuntungkan dengan move ini, Mas? Ya, yang jelas pemilih rugi, kita rugi. Demokrasi kita akan menurun kualitasnya. Demokrasi kita akan menurun kualitasnya. Pemilih kita akan jelek. Kemudian penyelenggara akan overload mereka. Betul. Bodoh amatlah dengan mereka. Kita minta kepada orang-orang yang kita minta kita minta kepada orang-orang yang menolak revisi supaya mempelajari secara detail teknis, karena devil is in details. Mereka nggak paham itu, mereka belum paham konsekuensinya. Minta mereka simulasikan secara tuntas. Apa konsekuensinya? Kalau gini. Jadi bukan soal untung atau tidak untung, Mas Hasan ya? Dalam demokrasi itu yang berdaulat itu rakyat. Enggak serius. Ini sejatinya demokrasi. Konstitusi kita itu pasal 2 itu menjamin bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan partai, bukan di tangan para oligark, bukan di tangan pimpinan partai. Kedaulatan itu bukan di tangan mereka, kedaulatan di tangan rakyat. Maka berpihaklah kepada rakyat. Berpihak kepada rakyat, berpihaklah kepada aturan yang baik. Jangan politicking gitu loh. Ini kan politicking yang mengarah kepada low politik ya. Ini politiknya jelek sekali ini politik main kayu ini. Oke. Ini bad. Baik, Mas Arun, serius. Ini pertunjukan politik yang tidak bermutu menurut saya. Ya. Mas Arun, terima kasih banyak ini atas waktunya, Mas Arun. Ini cukup banyak sekali yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan Mas Arun tetap dalam posisi yang sama ya, bahwa tetap mendorong yang namanya undang-undang pemilu atau pilkada dilakukan revisi. Karena bagi Mas Harun sendiri bahwa gini, undang-undang pilkada itu nggak perlu direvisi. Jadi Mas Harun? Jadi undang-undang pilkada itu nggak perlu direvisi. Dia akan direvisi oleh RUU pemilu. Jadi kan nanti pilkada itu sudah masuk dalam rezim pemilu. Makanya ada istilah pemilu daerah dan pemilu nasional. Jadi cukup nanti satu undang-undang saja. Ini kan memperbaiki. Revisi itu solusi. Revisi itu solusi. Nggak mungkin Anda membiarkan pemilu 2009 kemarin, 2019 kemarin terulang ke 2024. Kita jadi bangsa keledai banget teknisnya. Skalanya besar banget. Kan gila itu. Bangsa keledai. Oke, jadi Mas Harun tetap sepak pada posisi ya, tidak mendorong bahwa memang tidak mendorong agar pemilu itu tidak dilakukan serentak pada tahun yang sama. Saya tidak. Kalau kita berpihak kepada kepentingan rakyat, 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 kalau kita berpihak kepada kepentingan rakyat,
itu mestinya dilakukanlah revisi dan penataan jadwal pemilu kita secara lebih baik, gitu loh. Ya. Jangan terlalu over politisasi gitu. Jangan Machiavellian election gitu. Jangan terlalu low politik rakyat. Kan katanya berpolitik ini kebaikan rakyat. Ya. Oke, Mas Harun, terima kasih banyak. Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, sekarang kepentingan siapa yang jadi hukum tertinggi? Ya, itu dia masalahnya. Kan saya bilang tadi pertanyaan saya kan, siapa yang paling diuntungkan dari ya mereka tidak tetap mau merevisi undang-undang ini. Tapi Mas Harun tetap mengatakan bahwa yang harus dikedepankan adalah bagaimana jangan sampai ini merugikan pelaksanaan pemilu dan mencederai nilai demokrasi dan kualitas dari demokrasi kita. Seperti itu, Mas Harun ya. Iya. Oke. Betul. Baik, Mas Harun, terima kasih banyak atas waktunya ini. Nanti kita coba diskusi lagi dengan tema ini. Kita akan masih menunggu bagaimana sikap pemerintah dan sikap ya Dewan. Apakah tetap dalam posisi yang sama? Karena perpolitikan suatu saat masih bisa saja berubah, Mas Harun. Hari ini bisa A, besok bisa jadi B. Nanti kita akan coba lihat apakah dalam posisi yang sama. Oke, terima kasih Sobat Republika. Demikianlah diskusi kita kali ini. Tidak ada yang mustahil dalam politik. Iya, betul. Demikianlah diskusi kita kali ini dengan Mas Harun. Beliau adalah pakar pemilu di Republika. Beliau adalah jurnalis senior di Republika yang ya sering sekali berdiskusi soal tentang pemilu, pilkada, dan election. Terima kasih Mas Harun. Terima kasih Sobat Republika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.